Mari kita berdoa. Dari dalam hati kami mengalir ucapan syukur dan terima kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Sepanjang tahun yang baru saja lalu, kami merasakan, kami menikmati, kami sungguh-sungguh memperoleh belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Banyak pergumulan, kesusahan, kesulitan, sakit penyakit, ancaman, kekhawatiran, dan lain-lain yang Tuhan tahu. Tetapi kami tahu siapa yang kami percayai. Engkau berkuasa memelihara pertaruhan kami sampai Yom Yahweh, sampai hari Tuhan itu tiba. Kami mengucap syukur atas kesempatan, atas waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk beribadah, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Tuhan, kami tahu kalau semua itu dapat kami lakukan, itu bukan karena kami sanggup, tetapi oleh karena kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, panjang sabar-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang tidak dapat hadir dan mereka yang mengikuti Zoom meeting, mereka yang mengikuti live streaming, di mana saja mereka berada, berhadiratlah Roh Kudus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Memberi kepada kami semua roh hikmat, akal yang berbudi, roh mendengar dan mengerti dan mentaati. Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkatilah ibadah-ibadah di mana-mana tempat, di gereja Tuhan, di mana saja berada, di seluruh tanah air kami, bahkan di seluruh dunia. Berhadiratlah di sama-tengah kami. Hadirat Tuhan yang kami perlu, hadirat Tuhan yang kami rindu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, ini hamba-Mu dan menyerahkan diri, roh, jiwa, tubuh yang lemah ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, dan berikan kekuatan tambahan. Terima kasih Tuhan, memberi roh hikmat, akal yang berbudi. Tuhan tolong, Tuhan jamah, kuatkan memori saya, beri kepada saya petah lidah, supaya Engkau sendiri dipermuliakan. Dari kalian orang-orang kuat, roh-roh teritorial, penguasa-penguasa udara, penghulu-penghulu yang jahat, yang sudah kami ikat, tetap terikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap roh jahat yang sudah kami tengking, dan sekarang setiap roh yang masih coba-coba mengganggu, kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segera tinggalkan gereja ini. Tidak ada bagian kalian di dalam ibadah di sini dan di mana-mana tempat, sebab Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach adalah Tuhan atas gerejanya. Berfirmanlah Tuhan, utuslah seorang penunggu di depan lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya jangan manusia yang lemah, yang berbicara dengan sia-sia, melainkan Tuhan Roh Kudus yang beracara. Dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, selalu mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan, amin, amin, puji Tuhan. Haleluya. Selamat tahun baru. Saya tahu saudara berdoa untuk saya, untuk keluarga kami, baik yang di Indo maupun di Australia. Saya tahu Tuhan memakai saudara untuk berdoa buat saya, mendampingi saya. Saudara-saudara, saya selalu ingat tuh waktu Musa sudah tidak muda lagi, dan dia berdoa sambil mengangkat tangannya
waktu Israel menghadapi bangsa apa? Bangsa Amalek ya, Bang. Ya. Firman berkata, setiap kali Musa mengangkat tangan, Israel menang, artinya mendesak musuh-musuhnya. Tapi kalau Musa sudah capek, dia turunkan tangannya, gantian Israel yang terdesak dan Amalek yang menang. Saudara-saudara, kita belajar banyak bahwasanya Musa tidak bisa bekerja sendiri. Lalu datanglah Harun dan Hur, satu menopang tangan kanan, satu menopang tangan kiri, sehingga tangan Musa masih tetap terangkat dan selesailah peperangan itu sebelum matahari terbenam. Kira-kira saya memaklumi, saya mengerti apa yang dibutuhkan oleh generasi lansia. Kalian ya, anak-anak muda, mau tidak mau, saudara harus sing-singkan lengan baju, ikat pinggang, dan saudara menopang pelayanan saya, pelayanan kami, orang-orang lansia. Saudara, mungkin saja saudara adalah generasi muda yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang. Mungkin saja. Dan hampir-hampir tidak mustahil itu. Zaman saudara adalah zaman terakhir. Karena itu, kan setiap tahun baru masing-masing punya mimpi kan. Punya doa, punya kerinduan, punya pengharapan, punya percaya. Tetapi kita juga belajar bahwa semakin ada tahun baru, itu artinya semakin dekat hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sebab itu saudara-saudara, kita mesti fokus. Harus fokus. Tidak bisa lagi kita bercabang hati, bercabang pikiran, kita terpecah belah. Sekarang sudah enggak modelnya lagi. Kita mesti fokus. Kita bersatu, kita kompak, menerima satu dengan yang lain, belajar mengampuni dan diampuni, mengasihi dan dikasihi, itu yang kita perlu pada tahun ini. Saya sudah berdoa, sedang berdoa juga, agar Tuhan membubuhkan firman-Nya dalam hati saya, untuk saya persembahkan kepada saudara-saudara, dan ini saya harapkan sebagai bekal pertama untuk menempuh sepanjang tahun 22. Oke, saudara-saudara, mungkin agak panjang sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Biasanya kan tanggal 31 itu masing-masing maju ke depan, ya kan, bersaksi, malah tembak siapa yang satu, yang kedua. Tapi sekarang zaman pandemi seperti ini, waktu agak susah. Nah, oke lah. Saudara-saudara, saya melayani saudara-saudara dengan pertolongan Tuhan. Judul khotbah pagi ini, judul pemberitaan firman pagi ini yaitu apa? Apa itu? Di sana belum nyala ya? Ini busleng. Ini ada. Apa judulnya? Fokus. Fokus. Saya melihat catatan saya. Saudara, fokus itu secara singkat, fokus adalah pusat utama dari konsentrasi kita. Bisa enggak? Secara singkat, fokus adalah pusat utama. Adalah apa? Pusat utama dari konsentrasi tujuan kita. Dari terconcentrate, ada
konsentrasi tujuan kita. Saudara, mungkin tujuan saya dan tujuan saudara tahun ini berbeda-beda, bukan? Ya, secara variabel. Misalnya nih contoh, kalau saya punya tujuan adalah menyelesaikan tugas pelayanan saya sampai saya berangkat. Sampai saya Tuhan panggil. Dan saya bertujuan untuk menyelesaikan sampai tahap yang terakhir. Jangan sampai tersisa. Ya, harus saya selesaikan apa yang Tuhan tugasi saya sampai detik terakhir. Saya berpindah ke kerajaan lain. Saudara-saudara, itu sebabnya saya dibantu oleh istri dan saudara-saudara yang lain diketat kayak orang Palembang, ketat jaga makanan, lalu olahraga sebisa-bisanya. Saudara, untuk olahraga tangan dan lain-lain itu gampang lah, pakai dumbbell ya, pakai barbell, lalu push up, separuh push up, nggak bisa begini tapi begini. Saya berpegang pada meja makan di rumah, itu bagian apa, tangan. Nah, bagian kaki ini repot. Saya jalan aja seringkali terhuyung-huyung, kayak layangan putus. Saudara, yang saya setiap pagi, siang, sore, malam berjalan dengan Rainbow, saudara tahu ya, anjing kami. Lalu saya pakai Antelope, itu sepeda listrik roda 3. Satu waktu Antelope itu rusak, dikutak-kutik, udah susah lah. Panggil teknisinya berulang-ulang, tidak selesai juga. Ada rusak ini, rusak itu, ini itu. Kalau jalan di rem, mau jalan lagi, tidak bisa jalan lagi. Kalau saya dorong sendiri, nah saya memang pernah dorong karena mogok di tengah jalan. Saya dorong sendiri, itu sakit saudara. Dan tangan sebelah lagi saya masih tetap menarik Rainbow jalan sampai pulang ke rumah. Saudara-saudara, tapi saya belajar bahwa apa saja yang Tuhan izinkan itu pasti punya tujuan yang baik. Ya, saudara, akhirnya saya dan istri pikir bagaimana ini kursi listrik kayaknya rentan untuk mogok, untuk rusak. Lalu kami, saya dan istri saya memutuskan untuk beli sepeda roda 3 manual. Terus kayak lucu saudara, orang tua pakai sepeda roda 3 dan digoes. Tapi lucu nggak lucu, lama-lama rupanya saya dilatih oleh Tuhan untuk olahraga kaki. Dari tangan, oke, sekarang kaki. Saudara-saudara, dan ini sudah hari keberapa ya? Hari 1 minggu. 1 minggu genjot itu ya, goes sepeda manual. Saudara-saudara, tahu-tahu kok rasanya lebih lama, lebih enteng. Waktu saya kontrol di rumah sakit Pelni, di dokter bedah ortopedi, kan di ronsen ternyata sambungan pergelangan lutut. Kok pergelangan lutut? Tempurung lutut dan lain-lain sudah oke. Bilang, Pak, ini nggak apa-apa kok Pak. Kok pasangannya tepat, tidak ada gerakan apa-apa. Coba Pak Halim tekuk kaki. Nah, saya tekuk kaki. Bisa.
Bapak sekarang luruskan kaki. Bisa. Bapak sekarang berdiri dan jalan. Ayo. Bisa. Saudara-saudara, dari situ lalu muncul semangat. Saya tahu ini Tuhan sedang mengajar saya untuk melatih bagian kaki sekarang. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, itu ada kemajuan. Biarpun sedikit, tapi ada kemajuan. So, olahraga tangan dan olahraga kaki, dan itu yang terjadi. Beberapa malam ini saya merenung, kalau antelop tidak rusak, saya nggak pernah belajar mengayuh sepeda seperti anak-anak muda. Tapi dengan begitu, ya puji Tuhan. Saudara tahu apa yang saya berdoa setiap pagi dan malam? Tuhan, berikan kepada saya cuaca yang bersahabat. Soalnya di Tangerang itu bisa mendadak hujan, bisa mendadak panas, mendadak hujan, mendadak panas. Jadi kalau pas saya mau jalan, lalu hujan, kan nggak lucu. Mau lari, bagaimana saya bisa lari? Saudara-saudara, karena itu saya berdoa kayak anak kecil. Tuhan Yesus, beri saya cuaca yang bersahabat. Biar setiap pagi itu cerah. Dan setiap jam-jam saya mesti keluar, itu juga jangan hujan. Nyatanya tidak hujan. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya tahu Tuhan tahu saya. Puji Tuhan, itu kesaksian yang saya sendiri alami, bukan teori, tapi itu praktek. Saya rasa saudara juga mempunyai kesaksian masing-masing, ya, secara pribadi, kemudian pekerjaan, bisnis, urus keluarga, rumah tangga, masing-masing punya pengalaman lah. Tetapi kalau diambil secara keseluruhan, Tuhanlah yang menyertai dan melindungi dan memberkati kita selama tahun 2021. Haleluya. Nah, sekarang boleh, tunggu. Ya. Jadi secara singkat, fokus adalah pusat utama konsentrasi tujuan kita. Gitu ya. Pasti saudara semua, saudara masing-masing punya tujuan. Saudara, saya garis bawahi kata utama, artinya ada fokus yang tidak utama, tapi ada yang utama dan ada yang terutama. Yaitu pintar-pintarlah ya, memilah-milih utama. Menjadi hal yang amat penting, menjadi tema khotbah hari ini. Lalu saya memilih kata ungkapan singkat, nanti saudara baca, singkat, sebab saudara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fokus itu jadi panjang penjelasannya. Karena itu kita sama-sama berusaha untuk ambil singkatnya. Saudara-saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fokus mempunyai arti yang cukup luas. Kalau ditinjau dari jenis kata ingat nggak? Kan ada fungsi kata, ada arti kata, ada jenis kata. Ini jenis kata saudara dan saya sudah belajar dari SMP. Ya, jenis kata misalnya apa? Satu aja. Ayo. Kata apa? Kata makan? Kata benda. Ya. Bukan nggak Bapak. Kata benda. Ya. Nouns. Itu di grammar bilang nouns, kata benda. Saudara, oke. Yang kedua kata apa lagi? Kata kerja, verb, verba, verb, ya. Tadi kalau kata benda kan ada benda konkret, ada benda abstrak. Kata kerja juga ada dua, kerja transitif dan intransitif. Kata apa lagi?
Kata sifat, ya. Kata sifat, adjektif, ya. Kata sifat, adjektif. Masing-masing kita mengerti itu ya. Tambah lagi? Kata apa? Kata-kata. Kata-katamu itu. Kata sifat, oke. Kata keterangan, adjektiva ya, adjektif, kata keterangan. Saudara, minimal anak-anak muda mesti tahu 10 jenis kata. Kata keadaan adjektif ya. Ada berapa tadi? Sudah 5 ya. Ayo 5 lagi. Kata apa? Kata bantu. Iya, kata bantu. Kata bantu. Sekarang Ibu Halim tahan dulu. Si anak-anak muda mau saya genjot. Kata apa lagi? Kata bilangan ya, numeralia ya. 1, 2, 3, banyak, sedikit, kurang, lebih, itu kata bilangan. Siapa lagi? Ayo, kata apa lagi? Kata tanya. Kah, apakah, ya. Apa tadi? Kok Cecep? Oh, kata penghubung, kata sambung, dan dengan, dan lain-lain ya. Udah hampir 10 nih. Apa lagi? Kata pengantar? Enggak. Kata pengantar itu di depan buku. Enggak. Bang Daulat ini ngerti, cuman dia sengaja ngeledeknya. Apalagi? Kata majemuk bukan jenis kata. Itu lain ya. Oke. Kata sandang. Kata sandang pernah dengar? Kata sandang. Sandang itu si, sri, sang, hang, dang. Si itu sudah si kancil, tahu kan? Itu kata sandang. Artikel itu si kancil. Lalu sang surya, sang bulan, dan lain-lain. Lalu Sri Wahyuti, Sri Ratu, Sri Baginda, ya, Sri Rama, kayak gitu Sri, ya. Lalu si sang hang tua, hang jebat, hang lekir. Lalu ada 2 digabung itu sang hyang. Sang hyang itu sebenarnya 2 tapi sudah jadi 1. Om Nengah yang tahu itu. Sang hyang Widi, ya kan? Nah, itu jadi sebutan untuk dewa sang hang. Oke, saudara-saudara, udah cukup ya. Yang lain lagi saudara cari sendiri. Ini anak muda, kalau saudara mau cepat mengerti grammar, kita ngerti dulu bahasa Indonesia, ya kan? Jangan nanti bahasa Inggrisnya jago, bahasa Indonesia belebok, gitu ya. Oke, saudara-saudara, saya lanjut lagi. Nah, ya baik. Sekarang kita kembali ke fokus. Tolong, Cak. Saya mau pesan, saudara jangan buka HP. Ini banyak godaan. Nanti ada WA, ada lucu-lucu, saudara ketawa sendiri kayak orang benar. Lalu perhatian saudara pecah. Karena itu saya, Yusak, dan Marlin sudah membantu. Ini sudah ditayangkan ayatnya, nggak usah cari-cari di sini, ya. Kalau saudara mau catat, dan memang lebih baik saudara catatnya cuma ini, nama kitab, pasal, dan ayat, udah gitu aja. Nanti di rumah baca lagi. Ngerti maksud saya ya? Jadi kalau lihat ini nanti, aduh, dari kemana-mana. Baik saudara ya. Nah, Lukas 9 ayat 62. Tolong Bona baca, tetapi kurang gede ya.
Coba sabar. Lukas 9 ayat 62. Jangan lihat HP. Kok bisa itu? Hah? Oh ya, wes. Aku maafkan kamu. Ayo. Tetapi sekarang Om mau gojlok kamu, Bona. Jangan lihat HP, baca ini. Ayo. Oh, situ enggak ada. Ya, sudah. Saudara, ini dari hal membajak. Membajak itu mesti fokus. Ya, membajak. Membajak tanah nanti ada hubungan dengan mengirik. Mengirik itu mengirik gandum. Mengirik dalam bahasa Indonesia, mengirik itu menginjak-injak. Artinya butir-butir gandum itu kalau diinjak-injak itu memisahkan bulir-bulirnya dan tangkai-tangkainya. Ini kata Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak, tidak worthy, tidak layak. Kalau mau membajak mesti fokus ke depan. Kalau menoleh ke belakang, udahlah, tidak ada pengharapan. Ya. Dan hasil pekerjaan membajak itu membutuhkan proses yang panjang, perlu memelihara hati. Saudara, kalau orang membajak sawah, ladang, tanah, kalau dia tidak fokus, nanti alur dari tanah itu jadi belok-belok nggak karuan, malah nggak selesai-selesai, atau selesai tapi tidak maksimal. Ngerti nggak? Bisa bayangin nggak? Kalau membajaknya tidak fokus, nanti jadi ke sono, ke sini, ngaco. Nah, banyak kali saya dan saudara kurang fokus. Lalu hasil kita mengikut Tuhan itu tidak maksimal. Nanti kita bertanya, kenapa dia diberkati, saya kok enggak? Kenapa dia dimudahkan, saya kok dipersulit? Jangan-jangan saya kurang fokus. Saya tidak fokus. Klik 1 Korintus 9 ayat 10 kau Cecep. Nah, saudara-saudara, ini proses. Jadi bolehnya kita membajak itu mesti punya pengharapan. Sama tadi kesaksian Coach, mesti serius. Apapun, siapapun, bagaimanapun, maka kefokusan itu dibutuhkan. Lalu ternyata menempuh proses. Nggak bisa ujuk-ujuk. Orang Jawa ini bilang ujuk-ujuk. Terus sampai di tujuannya. Enggak tuh. Ini kalau firman Tuhan yang katakan ini tidak bisa salah. Ya. Jadi membajak itu harus dengan pengharapan. Jangan gampang panik. Itu maksudnya. Jangan gampang lalu putar haluan. Jangan gampang berubah-ubah. Nanti pusing sudah, nanti mumet. Mesti fokus, mesti punya pengharapan. Oke, mengirik juga mesti punya pengharapan. Tadi saya bilang mengirik itu injak-injak, kalau bajak itu terobos. Ya, semuanya membutuhkan proses. Dan berbahagialah saudara, berbahagialah kita. Kalau pada tahun 22 ini kita mau fokus dengan pengharapan. Fokus di dalam pengharapan. Jangan gampang putus asa. Jangan gampang panik. Jangan mendapat rintangan ini dan itu, lalu kita udahlah menyerah. Jangan. Klik
Catatan. Apakah akibat apabila orang yang membajak itu menoleh ke belakang? Banyak kemungkinan alur tanah yang dibajak itu tidak lurus ke depan dan hasil pekerjaan si petani menjadi kacau dan tidak maksimal. Itu yang tadi saya sudah terangkan. Ya, klik lagi. Ibrani 12 ayat 2. Tolong ke OPP. OPP tolong. Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Ya. Iya. Saudara-saudara, bahaya yang mengancam itu adalah kalau tahun 2022, saudara menjadi lemah dan putus asa. Itu bahaya yang harus kita sadari. Lalu Firman ajarkan supaya dalam fokus itu kita melakukan semua pergumulan itu dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yeshua. So maksudnya apa tuh? Om, kan saya nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Terus bagaimana mungkin? Tapi saudara, firman yang menjelaskan itu, Tuhan Yesus itu memimpin kita dalam iman. Dalam terjemahan yang lama dulu, Tuhan Yesus itu yang memulai iman kita. Saudara, tidak terlalu pas kalau orang berkata, imani saja, imani saja. Kalau bilang imani, itu berarti sugesti dari luar. Tapi iman yang sungguh-sungguh itu dimulai dari dalam dan itu oleh Roh Kudus. Oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Saudara-saudara, dengan iman dan iman kita kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan. Tuhan Yesus itu tekun. Dia abaikan kehinaan. Dia dihina, diolok-olok, dicerca, dihujat. Tetapi tetap fokus kepada panggilannya, kepada tugas yang Bapa tetapkan. Lalu saudara-saudara, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Mestinya Tuhan Yesus itu kurang apa? Tuhan itu salah apa? Tetapi saudara-saudara, semua itu termasuk salib itu, maka dia juga tekuni. Ya. Dan gara-gara dia tekun, maka sekarang dia duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Ingatlah selalu akan dia. Jadi bolehnya kita ingat kepada Tuhan Yesus itu sebagai fokus kita, itu selalu. Jangan Minggu ingat, Senin lupa lagi. Ya, di gereja ingat, nanti di marketplace kita lupa lagi. Nggak boleh begitu. Fokus kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus yang rela menderita, itu mesti terus-menerus fokus. Ngerti ya? Seperti membajak, tidak boleh menoleh ke belakang. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Saudara, pro dan kontra itu nanti saudara hadapi. Itu biasa. Enggak semua orang pro kepada saudara-saudara. Tahun 2022, saya juga. Pro dan kontra itu biasa. Enggak bisa. Kita tidak bisa menyenangkan 100 kepala, 100 otak, 100-100-nya kita senangkan. Enggak bisa. Paulus saja berkata, kalau aku mencoba menyenangkan manusia, aku bukan hamba Tuhan lagi. Dahsyat itu. Lalu dapat bantahan dari orang-orang berdosa.
Itu yang melawan Tuhan Yesus justru orang berdosa, yang mengeritik, ya, yang menilai, mengoreksi itu justru orang-orang berdosa. Kan ini kebangetan, saudara-saudara, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Awas, saya tidak biasa menakut-nakuti. Tetapi banyak kasus nanti saudara alami di tahun baru ini. Kalau saudara dan saya tidak betul-betul fokus terhadap kepada Tuhan Yesus, saya dan saudara bisa lemah, bisa putus asa. Kita manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Klik. Saya teringat waktu kami siswa SMA atau SMU, ini ditunda dulu, Ucak, simpan dulu. Yang ini ditutup dulu. Bisa nggak? Saudara-saudara, sekarang saya mau cerita. Waktu saya dan kami, murid-murid SMA, sekarang SMU, kelas 3, itu ujian akhir macam-macam, tetapi ada juga mata ujian olahraga. Tentu olahraga untuk siswa beda jenisnya dengan olahraga untuk siswi. Anak laki, anak perempuan beda-beda. Nah, saudara-saudara, kebetulan saya laki-laki. Lalu olahraganya itu salah satu itu lempar lembing. Anak-anak Jakarta ngerti nggak lembing? Yang pakai ini panjang, lalu depannya itu runcingnya kan? Saudara, itu waktu diuji, itu lembing itu mesti dilemparkan dan fokusnya harus tepat. Jauhnya dan radius lingkarannya itu mesti tepat. Nah, ini susah, saudara. Susah. Saya dilatih oleh kakak saya setiap sore, bukan terlalu setiap sore, tapi bisa seminggu 3 kali dan lain-lain. Sebab lapangan olahraga di kota kami itu letaknya berdekatan dengan rumah orang tua kami. Saudara-saudara, ternyata salah kalau teman-teman melempar lembing itu agak menyamping begitu. Nanti ngaco kemana-mana, tidak fokus. Jadi ternyata lempar lembing itu harus pegang di agak ke depan, ini batangnya nih, agak ke depan sedikit. Jadi kalau ditimbang, ngejomplang ke depan sedikit. Saudara-saudara, lalu mesti fokus, itu diayunkan tidak boleh dari samping, tapi diayunkan dari atas kepala, sejajar dengan tulang punggung. Oh, itu nggak bisa-bisa, saya nggak bisa-bisa, dan berapa puluh kali nggak bisa-bisa. Lalu kokoh latih, gini nih ya, nggak boleh dari samping, tapi mesti ke depan dan di atas kepala, lurus dengan punggung. Sekali, 2 kali, 5 kali, akhirnya bener loh, bener. Begitu dihantam ke sana, melebihi garis maksimal dan tidak keluar dari fokusnya. Lalu guru olahraga saya manggut-manggut. Itu latihan fokus. Saudara-saudara, kira-kira begitu. Fokus itu tidak mendadak kita paham. Ini dalam pergumulan nanti 2022, fokus itu mesti benar-benar dilatih. Nah, sekarang Yusak, silakan yang tadi. Sabar ya. Saya teringat ketika kami siswa SMA atau SMU sekarang menempuh ujian akhir dalam mata pelajaran olahraga. Salah satu materinya ialah lempar lembing. Dan ini sulit bagi rata-rata kami. Bukan cuma saya, siswa-siswa lain juga sulit. Rata-rata kami. Karena sasaran ujung lembing harus terfokus pada bidang yang sudah ditetapkan. Kalau terlalu dekat, itu nggak lulus.
Jadi mesti melampaui batas, melampaui garis maksud saya. Batang lembing harus berada di atas kepala, dan diayunkan sekuat tenaga ke depan, nggak boleh ke samping. Lucu nanti kalau ke samping. Ke depan dengan sekuat tenaga, pada posisi lurus dengan tulang punggung, begitu caranya mencapai fokus yang terjauh. Saudara-saudara, nah beberapa malam ini saya ingat tuh, waktu mau ujian lempar lembing, saya masih ingat tuh, gue mesti latihan berkali-kali. Sampai akhirnya berhasil, nah, guru olahraga saya manggut-manggut, artinya oke punya, gitu ya, klik. Lapangan olahraga, tadi saya sudah bilang, lapangan olahraga di kota kami terletak tidak jauh dari rumah orang tua kami. Hal itu menguras tenaga dan waktu sampai saya mencapai nilai yang tidak mengecewakan dan guru olahraga kami manggut-manggut. Itu ada paralel kelas 3A, kelas 3B, kelas 3C. Jadi 3 kelas semua. Dan saya termasuk tergolong 3 besar. Lumayan saudara 3 besar. Tapi itu melalui latihan. Kira-kira begitu analogi saya, saudara pun akan mencapai target yang saudara inginkan kalau saudara mau berlatih. Harus itu. Ya, nggak bisa sambil main-main setengah hati. Lalu saudara mau selesai nanti tahun 22, dia bilang, haleluya, puji Tuhan semua beres opo. Kalau tidak fokus, nggak bisa beres. Tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Klik. Saya harap saudara-saudara masih ingat ketika saya bersaksi. Nah ini saya kan pernah bersaksi begitu ya. Lihat, bagaimana saya pernah tidak terfokus pada, tolong Om Nengah bacain. Saya minum dulu, sorry. Ya. Kalau udah bengkok udah bisa. Nah, saudara tidak akan berjumpa dengan saya ini seumur hidup. Kalau dulu saya tidak fokus. Ya, kalau dulu Tuhan tidak jewer saya, kan Tuhan panggil saya untuk melayani. Nah, supaya jangan jadi pendeta jadi-jadian, saya harus menjadi pendeta keluaran. Kan ada kitab Kejadian, ada kitab Keluaran, kan? Kalau kerja jadi-jadian susah. Lalu seperti saya pernah dan beberapa kali saya bersaksi, waktu kuliah kerja nyata, tergoda cari duit. Anak muda cari duit itu lumrah. Tapi saudara-saudara, akibatnya fatal. Saya tinggalkan pelayanan. Saya kejar uang. Nah, saudara masih ingat saya bersaksi begitu ya. Tuhan jewer saya, lalu saya kena serangan asma sampai ujung-ujungnya 40 tahun. Maksud saya, karena saya tidak fokus. Dan untuk melayani Tuhan itu mesti fokus. Kan kalau saya tinggalkan fokus gara-gara duit, alasan kan banyak kan. Namanya anak muda, mau cari uang dan ini dan itu, nanti untuk bekal keluarga, rumah tangga dan lain-lain. Pokoknya tinggalkan pelayanan deh. Lalu Tuhan jewer saya, nah tahu rasa.
Tapi akhirnya saya kembali lagi ke fokus. Kalau saya tidak kembali ke fokus, saya tidak tahu saya berada di mana sekarang. Saudara mungkin tidak pernah kenal saya, apalagi sampai belasan tahun, puluhan tahun. Dan itu terjadi karena Tuhan menggiring saya kepada fokus yang Tuhan sudah tetapkan. So, melayani is melayani. Itu saja. Menggembalakan harus menggembalakan. Itu saja. Jangan coba-coba main mata dengan objek-objek tujuan yang lain. Haleluya. Lagi klik. Mazmur 147. Kevin, tolong. Opa. Keras. Ya. Ya, dibuka. Ya, Vin. Kemarin nyanyinya jagonya anak. Nah, Saudara, Mazmur 147 ayat 15. Ia atau Tuhan menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Firman itu berlalu dengan sangat cepat. Saudara, firman aja berlari cepat. Makanya kalau saudara dan saya kutak-kutik HP, kurang fokus, nanti hilang ini. Firman itu cepat sekali. Saudara, di Australia ada kebiasaan catch atau catching the train. Itu artinya mengejar kereta. Saudara-saudara, orang di sana kalau jalan nggak seperti Putri Solo di Indonesia, tapi jalannya jalan berlari-lari gitu. Saya dan istri saya tadinya bingung, ada apa ini? Ada huru hara apa ya? Orang ke jalannya tok setengah berlari. Saudara-saudara, ternyata mereka itu catch, mereka itu mengejar kereta. Sebab kalau nanti sampai di stasiun, lewat beberapa menit aja kereta sudah lewat. Dan kalau sampai lewat, itu mesti menunggu setengah jam, 30 menit. Artinya ke kantor telat. Kalau setiap hari telat, tahu sendiri dah. Saudara yang biasa ngantor. Karena itu mesti tepat benar-benar. Mesti catch the train. Saudara-saudara, dan tidak bisa jadi orang Kristen yang terlalu lamban. Ya mau enggak, mau apa enggak apa mau. Firman saja berlari dengan cepat. Klik. Saya pernah menceritakan sebuah ilustrasi tentang patung seorang yang sedang berlari cepat. Pernah ya, itu berapa tahun yang lalu. Siapa masih ingat? Kecuali Om Nah, jangan. Saudara, saya kan bikin ilustrasi, ada patung orang lagi lari, ya kan? Tapi rambutnya itu cuma sebelah depan panjang, belakangnya nggak ada. Siapa yang masih ingat? Semua lupa? Bagus. Saudara-saudara, saya sendiri juga lupa bahasa Inggrisnya itu. Saya pernah menceritakan sebuah ilustrasi tentang patung seorang yang sedang berlari cepat, tetapi rambutnya yang panjang hanya tumbuh di kepala bagian depan, sehingga orang lain tidak dapat menjambret rambutnya dari belakang. Dan seniman yang membuat patung itu menulis sebuah pesan, Anda tidak akan dapat mengejar kesempatan yang telah lewat. Nama patung itu adalah Sang Waktu. Kalau nggak fokus, ya kesempatan demi kesempatan lewat, saudara nggak bisa kejar. Ini patung aneh nih. Yang memahat juga aneh. Di patung rambutnya panjang, tapi cuma di depan. Kalau saya kan depan belakang habis nih. Nah, jadi patung itu lari, lalu orang mau kejar, nggak bisa jambret rambutnya, ngerti nggak? Jadi lari ya, udah lari lolos. Itulah kesempatan, itulah waktu. Kalau saudara tidak mau fokus tahun 22 ini, nanti banyak kesempatan yang lewat.
Nanti saya gigit jari, saudara-saudara gigit jari. Ya, apalagi pada masa pandemi begini, kalau kita kendor di dalam bisnis, kita nggak dapat apa-apa. Saya bukan menakut-nakuti. Saudara tidak percaya, jajal, ayo, coba. Kalau tidak fokus, tidak kejar kesempatan, tidak kejar waktu, biarkan itu lewat, akhirnya kita menyesal pun tidak ada gunanya. Saudara, saya berdoa supaya saudara mengerti ini. Ya, klik. Ibrani 2 ayat 1 dan 2. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Awas, hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Kita nggak bisa main-main lagi, saudara. Ya, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab firman yang disampaikan melalui malaikat-malaikat tetap berlaku sampai sekarang. Artinya, setiap pelanggaran, awas, jangan mengulangi dosa tahun ini. Karena setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jangan menyalahkan orang lain lah. Juga termasuk saya tidak mau menyalahkan saudara. Saudara-saudara juga jangan menyalahkan saya. Sebab semua itu nanti akibatnya akan mengenai, akan berdampak ke kita masing-masing secara pribadi. Ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Tidak taat dalam apa misalnya? Tidak taat dalam berdoa. Tidak taat dalam apa? Tidak taat dalam beribadah. Tidak taat dalam apa? Tidak taat dalam pelayanan. Entah itu penyambut jemaat, entah itu pendoa syafaat, entah itu pemusik, pemuji, penyembah, guru-guru sekolah minggu, pembina remaja, lalu staf gembala, staf majelis. Saudara-saudara, nggak bisa kalau kita tidak terfokus. Dan semua ketidaktaatan itu mendapat balasan. Tidak taat apa lagi? Tidak taat mengampuni. Oh, ini paling gregetan ini. Saudara, biar bagaimana firman Tuhan bilang ampuni. Kalau kita tidak mengampuni, that is tidak taat. Rebel itu. Rebellion. Pemberontakan. Kalau Tuhan bilang maafkan, ya maafkan. Kalau kita tidak memaafkan, itu melanggar. Ngerti apa enggak? Dan semua pelanggaran, semua ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Saudara yang di rumah juga perhatikan, fokus baik-baik. Setiap pelanggaran, setiap ketidaktaatan itu menerima hukuman yang setimpal. Apalagi saudara, orang tua mengasihi anak-anak. Anak-anak juga mesti menghormati orang tua dan lain-lain. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, itu perintah. Saudara-saudara, dan sekali lagi, inilah bekal untuk saya sendiri dan untuk saudara-saudara, karena ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Klik, apakah masih ada? Galatia 6, 9, 10. Mesti yang di sebelah sini lagi nih. Yosa tolong bantu Om. Buka Yos. Ya, ya.
Ini juga fokus. Jangan jemu-jemu berbuat baik. So, fokus untuk berbuat baik. Fokus untuk berbuat baik. Selama kita masih mempunyai kesempatan dan jangan jadi lemah. Jadi lemah itu jadi bosan. Seringkali saudara berbuat baik, orang malah tidak menghargai, malah saudara dibalas jahat. Susah kan itu? Tetapi firman katakan, ayo lagi, ayo lagi, ayo lagi. Fokus untuk perbuatan baik dan jangan lemah. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, saya belajar percaya bahwa tahun ini saudara Tuhan akan memberi saudara kesempatan untuk berbuat baik. Apa saja, kepada siapa saja, di mana saja. Kalau ada kesempatan berbuat baik, awas, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Fokus kepada hal itu, nanti saudara pasti diberkati. Haleluya. Masih sedikit lagi? Atau sudah habis? Sudah habis. Haleluya. Jadi saudara-saudara, itu firman yang Tuhan bubuhkan dalam hati saya. Saya sudah persembahkan kepada saudara-saudara di gereja ini maupun di rumah masing-masing. Ya. Dan saya kira ini bekal yang harus kita hargai karena baik melalui kesaksian, melalui pengalaman hidup itu nyata. Jangan ragu-ragu. Kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Mari pemusik bantu ke depan. Menengah, tolong menengah melayani perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus yang pertama tahun 2022. Demikian juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini melalui online atau live streaming, persiapkan hati untuk kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nah, saudara, di dalam roti dan anggur itu ada tertulis ayat-ayat Alkitab. Mungkin beberapa kali kita perjamuan melalui roti anggur model seperti ini, kita membuka terus, tapi karena ini hari pertama kita beribadah di tahun 2022, coba Bapak Ibu nanti ketika menerima roti itu, dilihat ayatnya. Jadikan itu ayat emas saudara tahun 2022. Siapa tahu memang Tuhan berbicara kepada saudara melalui ayat itu menjadi ayat emas untuk saudara di tahun 2022. Ya, jadi jangan disobek lalu dibuang begitu saja, tapi entah tuh lihat nanti dibuka di Alkitab ya. Jadikan itu ayat emas kita, ayat emas saudara tahun
2022. Baik, mari kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di awal tahun 2022 untuk kami. Mengawali tahun ini, Tuhan mengingatkan kami. Tuhan memerintahkan kami. Tuhan menghendaki kami untuk fokus. Dan tentu fokus kami adalah kepada Tuhan. Kami seringkali lebih fokus kepada perkara-perkara dunia. Seringkali kami lebih fokus kepada diri kami. Kami tidak fokus kepada Tuhan dan firman-Mu. Dan Engkau mengingatkan kami, Engkau menegur kami, Engkau memerintahkan kami, menghendaki kami tahun 2020. Kami harus fokus kepada Tuhan yang terutama. Fokus kepada firman-Mu. Sebab ketika kami tidak fokus kepada firman Tuhan, maka suara-suara yang lain akan menjadi fokus kami. Suara-suara dunia ini Tuhan akan mempengaruhi fokus kami. Sehingga bukan kekuatan yang kami peroleh, sehingga bukan iman yang timbul di dalam hati kami, tetapi justru ketakutan, kekhawatiran, dan kami menjadi lemah. Tuhan, biar tahun 2022 ini kami menjadi anak-anak-Mu yang fokus terutama kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Konsentrasi kami tidak terpecah, sehingga kami akan tetap bisa berdiri kokoh, berdiri tegak ketika menghadapi apapun sepanjang tahun 2022. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan telah bubuhkan firman-Mu ini di dalam hatinya untuk disampaikan kepada kami. Berkat-Mu atas hamba-Mu, keluarganya, dan juga Tuhan terus memberi kekuatan. Sehingga beliau dapat menyelesaikan tugas yang Tuhan taruh di atas pundaknya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini di hadapan kami ada roti, ada anggur yang menjadi lambang tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, sudah dicabik, dan darah Kristus yang sudah dituangkan, ditumpahkan di kayu salib di atas bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Roti dan anggur yang kami hadapi saat ini Tuhan lambang, bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Bahwa Tuhan fokus untuk mengasihi kami. Dan Tuhan sudah fokus mencurahkan kasih-Mu kepada kami. Biar kami juga fokus mencurahkan kasih kami kepada Tuhan.
Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu akan makan roti ini dan minum cawan ini. Menjadi lambang persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan, bubuhkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Sehingga ketika kami makan dan minum roti dan anggur ini, kami yang lemah menjadi kuat. Bahkan kalau dia ada di antara kami yang sakit, disembuhkan. Ampuni kami dari dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak menerima roti dan anggur ini untuk memakan dan meminumnya. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan juga kuduskan, supaya kami semua boleh layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Anak domba Bapa, bersyukuran di atas Kalvari. Sekarang dan selamanya. Segenap jiwa dengan kekuatanku. Mari kita bangkit. Sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Bapa, darah-Mu tercurah, haleluya, atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, Kau yang layak terima
dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan roti ini, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Sebelum kita minum dari cawan ini, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sejenak saudara, berdiam diri di hadapan Tuhan. Renungkan kasih dan kebaikannya. Kalau saudara bisa memasuki tahun 2022 dan melewati tahun 2021 yang begitu sulit, bukankah ini karena kemurahan Tuhan? Bukankah ini karena anugerah dan kebaikannya bagi kita? Fokuslah kepada Tuhan. Karena Dia fokus kepadamu. Dia memperhatikan setiap pribadi kita satu persatu. Dia mempedulikan setiap kita satu persatu. Dia mencurahkan fokusnya kepada kita setiap pribadi. Karena itu, fokuslah kepada Dia. Kasihilah Dia sebagaimana Dia telah mengasihimu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, fokus dengan segenap hatimu, dan ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Amin. Sebab Engkau yang kudus,
yang kudus, anak domba Bapa. Haleluya. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Oh, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Katakan sebab Kau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba kudus. Haleluya, anak domba Bapa. Darahnya tercurah di atas Kalvari. Haleluya, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan. Bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh memasuki tahun 2020, terima kasih. Oh haleluya, untuk terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, buat terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk pimpinan-Mu, untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Buka suaramu. Bersyukurlah kepada Dia. Pagi ini fokuskan hatimu hanya kepada Dia. Fokuskan hatimu kepada Dia. Oh ya dalam hatakas. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Sungguh baik, teramat baik. Engkau yang layak. Engkau yang layak. Bapa, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Haleluya. Oh, Engkau yang layak. Haleluya.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau yang kudus, anak domba Bapa yang sudah tersembelih dan saat ini duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Tinggi. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Ya. Bapak Ibu Saudara, tadi sudah lihat ayat yang ada di dalam roti. Sudah lihat ya? Barangkali ada ayat yang boleh menjadi rema untuk tahun 2022. Saya mendapatkan Mazmur 121 ayat 2a, pertolonganku ialah dari Tuhan. Jadi saudara-saudara tadi coba lihat ya. Oh gimana lihat? Udah ketelan Pak. Kita akan memberikan persembahan untuk awal tahun. Ada 2 kotak disediakan di depan. Satu adalah persembahan mingguan, yang satu lagi tentu saja adalah persembahan ucapan syukur di awal bulan dan bahkan di awal tahun. Nanti boleh mungkin dari sisi kiri saya boleh maju ke depan, nanti diikuti di sisi sebelah kanannya. Ya, kita angkat pujian datang ke hadirat Tuhan. Mari silakan Bapak Ibu Saudara. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Silakan Bapak Ibu, angkatlah beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan. Kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian, dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya. Saudara, setelah nanti kita tutup dengan doa berkat, Bapak Ibu Saudara akan menerima perjamuan kasih. Jadi jangan langsung pulang. Akan tetapi ya, saya mau menghimbau nanti Bapak Ibu Saudara kalau makan, kalau boleh ya, kalau makan jangan ngobrol terlalu dekat, terutama dengan yang tidak serumah. Oke? Jadi kalau mau ngobrol, ya makannya selesaikan dulu. Kecuali dengan orang-orang serumah. Ini kan memang sudah berdekatan ya. Kalau serumah apa boleh buat. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau yang tidak serumah, saya himbau baiknya saudara makannya selesaikan dulu, pakai lagi maskernya, baru ngobrol. Ya, mudah-mudahan tidak keberatan ya.
Apa ada yang ragu-ragu mau dibawa pulang? Monggo. Waduh, saya tidak nyaman nih kalau kayak begini nih. Udah saya makannya di rumah aja. Monggo silakan. Itu bentuknya kotak ya, betul ya? Ya, bentuknya kotak, bukan prasmanan ya. Kalau prasmanan nanti repot. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Nanti doa penutup dan berkat. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Hansa. Khususnya untuk pengurus jemaat, para diaken, ketua-ketua komisi di gereja kita ini tahun 2021 dan bahkan tahun 2020-2021 kita tidak ada raker ya Om ya, karena pandemi. Maka tahun ini kita akan ada raker. Karena itu setiap komisi siapkan program-program supaya tahun 2021 ini pelayanan kita tertata kembali dengan baik. Dan melihat pandemi sudah mulai mereda ya. Kalau tetap bagus, kemungkinan kita akan kembali ke ibadah onsite. Jadi tidak ada lagi ibadah online. Itu kalau kita lihat ke depan ini ya. Baik. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan pesan yang begitu kuat untuk kita di awal tahun ini. Biar kita fokus kembali kepada Tuhan. Mungkin sepanjang tahun 2 tahun belakangan ini kita terpecah fokusnya bukan pada Tuhan dan firman Tuhan, tapi berita-berita yang begitu menakutkan sehingga kita menjadi khawatir, menjadi lemah. Biar firman hari ini membawa kita kembali terfokus pada Tuhan. Terima kasih untuk semua tim musik, imam-imam musik yang luar biasa yang sudah melayani, dan juga untuk Bapak Cecep Prayitno yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Hari ini nggak ada singer ya. Pak Cecep tunggal tim multimedia yang terus bekerja keras sehingga ibadah bisa berjalan secara onsite dan online dengan baik. Baik, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Hari ini tadi sudah diumumkan kita akan mendapat konsumsi. Haleluya. Pada akhir ibadah kami, kembali kami menundukkan kepala kami di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepadamu karena Tuhan telah melawat kami dengan hadirat-Mu dari ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga Tuhan Kau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu di awal tahun 2022 ini. Kami akan menjalani tahun 2022 dengan fokus kepada Tuhan. Tuhan, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah kami pada hari ini. Berkati hamba-Mu, Pak Cecep sebagai WL, semua tim musik, baik Temi, Bona, juga Didi,
Hans, dan tim multimedia. Tuhan, Kau memberkati mereka. Dan Tuhan lebih lagi memberkati mereka di tahun 2022. Demikian pun Tuhan setiap jemaat Tuhan, baik yang hadir di dalam ruangan ini, di dalam rumah ibadah, maupun mereka yang beribadah melalui live streaming di tempat kediaman masing-masing. Kami semua hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu GB Cibunar menjalani tahun 2022 dengan fokus kepada Tuhan. Dan kami percaya tahun ini kami akan menjadi anak-anak-Mu, pribadi-pribadi yang kuat, yang kokoh berdiri di dalam kebenaran. Kami tidak akan tergoyahkan oleh apapun iman kami. Sebab kami hanya memfokuskan hidup kami, iman kami kepada Tuhan dan firman-Nya, bukan kepada yang lain. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu. Dan mereka Tuhan akan memberkati lebih lagi di tahun 2022. Memberkati kesehatan mereka, memberkati ladang bendang mereka, memberkati Tuhan pekerjaan, pelayanan mereka. Dan Tuhan memberkati keluarga, setiap keluarga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anak-anak-Mu dan keluarga mereka, keturunan mereka akan menjadi keluarga dan keturunan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang kekurangan tahun 2020 ini. Tidak ada kekurangan apapun. Sebab Tuhan, Gembala yang baik itu, akan terus mengembalakan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar sebelum kami pulang, tim IO menyediakan konsumsi untuk kami nikmati. Tuhan, sebelum kami makan, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, Tuhan bubuhkan berkat-Mu atas makanan dan minuman yang disediakan bagi kami. Kalau ada hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan kami, virus-virus berbahaya, virus COVID-19 dan varian-variannya, atau baksil-baksil, bakteri-bakteri berbahaya yang ada atas dalam makanan ini, kami hancurkan, patahkan kuasa dan sengatnya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap kami yang makan menjadi sehat dan menjadi kuat. Terima kasih Tuhan. Dan kalau semua selesai, kami kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Penyertaan dan perlindungan Tuhan atas kami. Kuasa darah-Mu melindungi kami dan pasukan malaikat-Mu mengawal dan membimbing kami. Sehingga kami boleh kembali tiba di tempat kediaman kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun dan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Karena Tuhan mengedangkan tangannya dan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah di awal tahun ini. Baik berkat-berkat rohani, jiwani, jasmani, kesehatan, dan keuangan.
dari Bapa Yahweh di dalam surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia akan menjagai hatimu. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Pengurapan dan kuat kuasanya akan menopang engkau. Menyertai engkau. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong setiap kita yang percaya dan taat kepadanya di awan-awan permai. Haleluya. Semua yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Kau Tuhan yang besar, Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Selamat tahun baru untuk Bapak Ibu semua jemaat yang baru ketemu dengan saya dan juga untuk jemaat yang ada di rumah. Tuhan memberkati.